Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Nabila Ristiawan, UPJJ Bandung, NIM 0513726608. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum basis data, yaitu tugas 1 mata kuliah basis data. Nah, di sini ada praktikum basis data membuat entity relationship diagram atau disebut IRD. Tugas 1, contoh kasusnya tuh, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Ini disebut simbol-simbol IRD. Nah, di sini berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahapan-tahapan pembuatan IRD sebagai berikut. Di sini ada 5 PowerPoint, yaitu yang 1, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait dalam basis data. Contohnya seperti di sini ada tugas 1, Nah, tugas 1 ini ada atribut, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lanjut kita ke menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Kuncinya seperti yang di tahapan kedua, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Saya akan menjelaskan yang mahasiswa terlebih dahulu. Mahasiswa ini ada entitas mahasiswa ini ada NIM, nama mahasiswa. Nah, NIM yang digarisbawahi itu sebagai primary key dari mahasiswa. Dan di sini atribut mata kuliah ada kode MK, nama MK. Dan kode MK ini yang digarisbawahi sebagai primary key dari mata kuliah. Di sini juga ada dosen. Atribut dosen ini ada NID, nama dosen. Dan NID ini sebagai primary key dari dosen. Yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamunya. Di sini yang tahapan 3 itu ada meregistrasi, mengajar, diregistrasi. Dan di yang keempat itu PowerPoint keempat ada menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Seperti, nah, di sini tahapan 4 itu dari mahasiswa, relasinya yaitu meregistrasi. Jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah dari mata kuliah diajarkan dosen. Dan yang ke PowerPoint terakhir yaitu yang kelima, melengkapi himpunan dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsinya. Dan yang kelima, PowerPoint yang kelima ini adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Yang kelima yang terakhir itu ada, nah, di sini tuh ada yang jelas ada perbedaan ya. Karena di sini saya mewarnai yang ini karena saya akan jelaskan ya. Jadi pada tahapan kelima ini, tahapan final dari perbedaan di tahapan keempat kelima, saya beri warna pada tahapan kelima. Jadi di situ saya menambahkan entitas non apa ya? Entitas non-primary key di luar daripada entitas-entitas utama pada tahapan keempat. Dari entitas ini memiliki 2 atribut dari primary key mahasiswa dan primary key entitas mata kuliah. Hasilnya
atribut dari entitas registrasi registrasi mata kuliah MK ini adalah NIM dan kode MK. Nah, PowerPoint nomor 5 sudah. Lanjut, kita mengidentifikasi dan menetapkan dari contoh dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Menentukan atribut atau field. Pada tahapan 2, yaitu menentukan atribut dari masing-masing entity yang telah teridentifikasi. Pada tahapan 1, dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entitas secara rinci, namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya, mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa, atau sama dengan nama garis bawah mahasiswa. Yang kedua yaitu B, mata kuliah memiliki atribut kode MK, nama MK mata kuliah. Dan yang ketiga, dosen memiliki atribut NID yang disebut nomor induk NID, nama dosen. Nah, yang ketiga ini menentukan matriks relasinya. Tabel di samping merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entity. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Cara membaca yaitu A. Mahasiswa dengan mata kuliah mata relasi yang terjadi dalam meregistrasi. Yang kedua yaitu B. Dosen dengan mata kuliah adalah diajarkan. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah maka relasinya terjadi adalah meregistrasi. Kalau yang dosen mata kuliah adalah diajarkan. Nah, yang keempat ini menentukan derajat relasi. Tahapan 4 yaitu menambah derajat kardinalitas. Dalam menambah derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antara entity, apakah antara entity tersebut 1:1, 1:1, atau banyak ke banyak. Maka mendeteksi derajat kardinati, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Nah, yang A ini, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Terus yang kedua, banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinasi sebagai berikut nih. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN, banyak ke banyak. Dosen dengan mata kuliah adalah 1 ke M, 1 ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinasi menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar. Lebih lengkap cara membaca diagram di atas salah satu sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak. Mahasiswa registrasi banyak mata kuliah, minimal 1 mata kuliah. Dan dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 mengajar banyak mata kuliah. Namun 1 mata kuliah hanya diajarkan oleh 1 dosen. Dan yang kelima, melengkapi himpunan entitas. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, M sama dengan N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas tersebut. Entitas yang terhubung. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.